Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu ingin membawakan dan menjelaskan suatu proyek yang sudah kami kembangkan. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Agung Pratnyakuswara dengan NPM 2007100850. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sutanto Pamungkas dengan NPM 2007100844. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Iputu Wisnawandrian. Jadi, secara singkatnya, proyek kami ini berbentuk suatu aplikasi mobile. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan, di sini saya akan membagi beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu ada permasalahan sebab dan akibat. Yang kedua ada solusi permasalahan. Yang ketiga ada fungsi aplikasi. Yang keempat ada bagan alur program. Dan yang kelima ada alur program itu sendiri atau alur aplikasi. Dan terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja untuk ke permasalahan. Kami di sini melihat bahwa di era digital sekarang ini masyarakat semakin hari semakin kurang memperhatikan kesehatan dirinya. Orang-orang hanya berfokus untuk mengembangkan karir, mencari nafkah, menggapai cita-cita atau mencapai suatu keinginan tanpa memperhatikan dan mementingkan dirinya sendiri. Nah, dari masalah tersebut muncul beberapa masalah-masalah kesehatan yang dikarenakan pola hidup masyarakat yang kurang sehat. Nah, contohnya seperti yang pertama, masyarakat banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Yang kedua, masyarakat kurangnya minum air mineral. Dan yang ketiga, orang masyarakat banyak yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Dan yang keempat, ada stres yang tidak terkendali. Nah, dari masalah-masalah tersebut itu bukanlah masalah-masalah yang sepele. Bahkan banyak masyarakat yang sampai meninggal dunia. Nah, dari masalah-masalah kesehatan tersebut mengakibatkan Indonesia menduduki peringkat keempat di Asia Tenggara dan peringkat ke-30 di dunia dalam indeks ketahanan kesehatan. Nah, dari masalah di sini kami mencoba membuat solusi atau pemecahan masalah di mana kami di sini membuat suatu aplikasi untuk mengatur dan membantu masyarakat dalam melakukan kebiasaan atau pola hidup sehat. Nah, aplikasi apakah itu dan apa fungsi aplikasi itu yang sebenarnya? Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wahyu Sutanto Pamungkas. Terima kasih. Akan melanjutkan presentasi dari Kuswara. Baiklah, selanjutnya di bagian solusi dan permasalahan. Jadi solusi dari permasalahan sebab akibat yang kami temukan. Jadi solusinya di sini adalah bersama jiwa.fit dapat memberikan informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Jadi dengan bermodalkan handphone, teman-teman dapat menemukan informasi tentang kesehatan terkini. Lalu setelah itu, apa sih fungsi dari aplikasi yang ingin kami bangun? Yang pertama adalah sebagai media dan sarana oleh user untuk mencari beberapa informasi mengenai penyakit yang diakibatkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Selanjutnya adalah sebagai asisten bagi user untuk membantu dalam mengatur pola hidup sehat. Sebagai asisten di sini lebih ke sebagai pengingat untuk melakukan pola hidup yang sehat seperti dalam bentuk poster dan lain-lain. Selanjutnya memberikan pencegahan dan penanganan awal dari penyakit yang sudah atau akan menyerang tubuh. Selanjutnya membantu pengguna untuk menjaga pola makan atau minum, berolahraga, serta program diet yang sehat. Jadi untuk yang ini akan ada berupa notifikasi, berupa reminder untuk kepada pengguna untuk melakukan pola hidup yang sehat. Selanjutnya bagan alur program. Jadi aplikasi jiwa.fit akan ada 5 menu besar, yaitu menu beranda, riwayat, lainnya pesan dan profile. Jadi untuk beranda ini berisikan 4 submenu, menu survei, menu forum, menu artikel, dan tampilan dokter. Jadi saya akan menjelaskan sekilasnya mengenai menu survei itu akan dilakukan setiap di akhir bulan selama 1 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya menu forum merupakan forum diskusi antar dokter maupun antar pengguna lainnya mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan. Selanjutnya menu artikel yang memberikan informasi mengenai penyakit-penyakit, dan tampilan dokter merupakan dokter yang sudah dipilih oleh pengguna. Menu utama selanjutnya adalah riwayat. Riwayat ini berisikan riwayat seperti
sudah berapa melakukan menu survei, dan menu forum yang sedang diikuti. Lalu selanjutnya berisikan lainnya, pesan dan profil. Jadi untuk pesan di sini berupa notifikasi aplikasi kepada pengguna, lalu profil berisikan data diri oleh pengguna. Jadi ini ada bagian loading screen. Apabila penggunaan pertama kali, yaitu ada loading screen dan beberapa penjelasan mengenai fungsi aplikasi itu sendiri. Untuk penggunaan selanjutnya ini tidak akan disertakan. Lalu ada poster hidup sehat, ini lebih ke mengajak kepada pengguna untuk apa sih keuntungan dari pola hidup yang sehat. Tentunya banyak kelebihan-kelebihan yang akan dapat kita temukan. Lalu untuk ada login, sign up, dan melengkapi data diri. Jadi untuk login sendiri, apabila sudah memiliki akun, jika belum akan ada sign up berupa nama, email, dan password. Lalu melengkapi data diri seperti tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk menu beranda. Jadi menu beranda ini merupakan menu utama dari 5 yang tadi. Yang pertama adalah menu survei, ada menu forum, menu artikel, dan pilihan dokter. Jadi tidak lupanya untuk memberikan info seputar COVID-19 di menu beranda ini apabila di slide ke bawah. Jadi ada update terkini di lokasi. Jadi akan ada permintaan untuk menghidupkan location agar mengetahui perkembangan COVID di lingkungannya. Lalu ada beberapa tindakan perlindungan dasar terhadap virus COVID-19, seperti selalu mencuci tangan, gunakan masker, hindari menyentuh wajah. Lalu ada beberapa poster mengenai virus corona atau COVID-19. Lalu untuk menu survei ini akan ada akan ada tampilan riwayat survei yang sudah dilakukan. Sepertinya contohnya di sini ada 2 kali sudah melakukan survei, yaitu pada Maret dan April. Lalu untuk melakukan survei, tekan tombol lakukan survei. Nanti akan ada beberapa pertanyaan seperti makanan apa yang dikonsumsi selama 1 bulan. Jadi di sini ada beberapa pilihan, buah-buahan, sayuran, junk food, fast food, dan lain-lain. Lalu untuk pemilihannya sendiri, untuk pertanyaan pertama ini ada pilihan tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu. Lalu pertanyaan lainnya itu keluhan yang dialami akhir-akhir ini. Misalkan pengguna merasakan ada jantung berdebar akhir-akhir ini, atau batuk, atau ada pilihan lainnya bisa ditambahkan dalam kolom tempat menulis di sini, misalnya gampang lelah. Lalu kita selesai melakukan survei, akan ada tampilan tingkat kesehatan. Jadi tingkat kesehatan ini merupakan kesimpulan dari 1 bulan ini penggunanya pola hidupnya seperti apa sih. Jadi setelah mendapatkan survei-surveinya seperti jarang makan buah-buahan, jarang makan sayur-sayuran, atau jarang berolahraga, jadi tingkat kesehatannya bisa mendapatkan 25%. Jadi nanti setelah survei yang dilakukan akan ada beberapa rekomendasi untuk mencegah dari beberapa keluhan yang dialami. Misalkan jantung berdebar. Jantung berdebar ini dapat diatasi dengan minum air dengan jumlah yang banyak, cukupi jam tidur, dan olahraga rutin. Lalu untuk batuk, minum air dengan jumlah yang banyak, jaga kelembapan udara ruangan. Lalu gampang lelah, di sini konsumsi makanan bergizi dan olahraga rutin. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan menu aplikasi selanjutnya, yaitu menu forum. Jadi menu forum ini merupakan menu diskusi terbuka antar dokter dan user yang tentunya telah terverifikasi. Nah, jadi pertanyaan yang diajukan ini bebas, yang penting berkaitan dengan kesehatan dan berkaitan dengan dokter yang dipilih. Nah, apa sih itu pilih dokter? Nah, sebelum itu di sini saya akan menampilkan setelah kita mengakses menu forum di beranda, beginilah tampilan dari aplikasinya. Nah, di sini terlihat bahwa ada menu forum dan tambah dokter. Nah, jadi user diharapkan menambahkan dokter terlebih dahulu sebelum mengakses menu forum. Nah, tujuannya user untuk mengakses tambah dokter tersebut adalah untuk memfilter isi dari forum-forum atau pertanyaan yang sudah diajukan. Dan jadi dan fungsi dari kita pilih dokter tersebut untuk membantu user menjawab pertanyaan di forum diskusi. Jadi contohnya seperti ini. Semisal kita ingin melihat
diskusi atau forum berkaitan dengan penyakit dalam atau ingin menanyakan sesuatu di forum diskusi tentang penyakit dalam. Jadi kita memilih dokter yang berkaitan dengan penyakit dalam. Misal dokter A spesialis penyakit dalam, ya kita pilih itu. Lalu nanti isi dan pertanyaan di forum diskusi akan berkaitan dengan penyakit dalam, seperti itu. Nah, setelah kita memilih dokter, kita akan mengakses menu forum. Nah, di menu forum ini akan terlihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan berkaitan dengan dokter yang kita pilih, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengajukan pertanyaan di forum diskusi? Yang pertama, kita memilih atau mengklik menu pop-up pesan di pojok kanan bawah. Setelah itu akan muncul dua kolom, yaitu kolom subjek dan kolom isi pertanyaan. Nah, kolom subjek itu apa sih? Jadi kolom subjek ini merupakan kolom dari judul pertanyaan yang kita ajukan. Semisal kita mengajukan pertanyaan terkait tentang penyakit dalam seperti penyakit jantung. Nah, kita di subjek ya kita tulis penyakit jantung seperti itu. Nanti di kolom pertanyaan baru kita fokuskan apa yang kita ingin tanyakan. Nah, di sini sudah ada contohnya bahwa ada seseorang yang menanyakan tentang diabetes, lalu di subjek dia ditulis diabetes dan isi pertanyaannya berkaitan dengan subjek tersebut. Lalu setelah kita mengajukan pertanyaan, beginilah tampilan nanti di forum diskusi. Nah, di bawah pertanyaan kita di sini nanti user lain ataupun dokter yang sudah kita pilih bisa berkomentar dan memberikan pernyataan. Nah, komentar tersebut pun bisa di-reply kembali. Jadi, di sini aplikasi membuat user untuk bebas bertanya dan membuat enak untuk user berdiskusi secara terbuka, seperti itu. Sekian dari penjelasan dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wisnawa. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Menu selanjutnya, menu artikel. Apa sih menu artikel itu? Jadi, menu artikel suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya, serta dipublikasikan ke suatu media berinformasi. Artikel kami berisi mengenai penyakit atau berisi informasi, makanan sehat lainnya, berita seputar kasus-kasus cara mengatasi penyakit. Contohnya seperti penjelasan tentang hipertensi atau gagal ginjal seperti di PPT tersebut. Selanjutnya, ada menu pilihan dokter. Menu tersebut berisi pilihan dokter spesialis yang ingin Anda pilih. Dan juga Anda bisa memilih langsung ataupun dengan ke menu artikel terlebih dahulu. Jadi kalian tuh bisa milih langsung ke pilihan dokter ataupun untuk ke menu artikel tersebut. Selanjutnya, menu riwayat. Berisi survei atau forum yang kita lakukan, seperti kita menanyakan sesuatu di forum atau survei akan terlihat di menu riwayat tersebut. Jadi, jika kita berkontribusi dalam forum dan survei akan terlihat di menu riwayat tersebut, seperti contoh di PPT ini. Selanjutnya, menu profile. Menu profile berisi data diri pribadi user. Dan ada menu pesan. Menu pesan ini kira-kira isinya itu notifikasi yang diterima oleh user. Misalkan pengumuman artikel kayak, mari cek artikel mengenai kehidupan yang lebih baik. Dan juga reminder-reminder yang masuk seperti apakah sudah makan, mandi, dan lain-lain. Selanjutnya menu lainnya. Menu lainnya di sini seperti gambar bisa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama tuh ada menu bantuan, yang kedua tuh ada menu pengaturan aplikasi, yang ketiga itu ada tentang. Menu bantuan. Berisi bantuan yang bisa kita lakukan pada customer service ke usernya. Di pengaturan app itu mengatur bahasa dan mode tema aplikasi kita. Tentang, berisi tentang aplikasi tersebut, panduan dari aplikasi tersebut, kesimpulan. Jadi, aplikasi kami siap membantu dalam upaya peningkatan kesehatan di Indonesia melalui informasi-informasi, diskusi, dan bacaan yang akan memberikan informasi kesehatan terkini. Dengan adanya informasi-informasi tersebut bisa meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa hidup sehat itu penting. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.